Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah launching gedung Merafi ID. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom juga kita barusan banget untuk launching di gedung Merafi. Nah. Oke, untuk acara selanjutnya di sini kita akan ada Rembuk Bumdes. Nah, Rembuk Bumdes ini bagaimana sih Mbak? Nah, Rembuk Bumdes ini akan kita temai terkait dengan peningkatan ekonomi desa dengan kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Oke. Nah, Rembuk Bumdes ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Diana Arta selaku Direktur Eksekutif Merafi dan Bumdes ID. Nah, kira-kira ada apa saja nih Mbak yang menjadi narasumber untuk Rembuk Bumdes ini? Oke, untuk narasumber pada siang hari ini di Rembuk Bumdes tahun 2024, hari ini akan ada Bapak Rudi Suryanto, Bapak Danang Setiadi, Bapak Agus Kolik, Bapak Wahyudi Agorohadi, serta Ibu Indah Kusuma Ayu yang akan mengisi Rembuk Bumdes pada siang hari ini, gitu Mas Reza. Oke. Kelihatannya udah pada expert di bidangnya nggih Pak ya? Pastinya. Oke, siap. Namun sebelum kita memulai Rembuk Desa ini, alangkah baiknya kita nikmati cemilan terlebih dahulu. Betul. Nah, di sini kita ada Katrina nih Mbak. Nah, Katrina sendiri ada produk berupa bakpia Katrina. Jadi misal nih teman-teman yang di luar Yogyakarta, misal ternyata mau ke Jogja, nanti bingung nih mau pesen oleh-oleh apa. Nah, bisa nih masuk ke Katrina bakpia. Tentu saja rasanya nggak kalah enak ya Mbak. Benar, pastinya enak banget sih rasanya gitu. Selain itu kita juga ada produk es Koboy nih. Waduh, Udah tahu apa belum itu, nih? Mbak? Jadi es Koboy itu adalah es coklat teman-teman semuanya. Ini seger banget dan cocok dikonsumsi di siang hari yang panas-panas ini loh. Oke, betul sekali. Apalagi ini suasananya pas sekali ya Mbak ya. Betul. Betul. Apalagi tadi kita habis keliling gedung Merafi ID, cocok banget nih untuk meminum es Koboy ini. Nah, tidak kalah juga di sini juga ada air Bumdes nih Mbak nih. Oke. Tadi kan kita sudah yang menikmati yang manis-manis. Sekarang kita harus menikmati yang segar-segar. Untuk menetralkan yang manis-manis. Iya, betul sekali. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Nah, tentunya di sini ada moderator kita, Ibu Diana Arta. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul di gedung baru Merafi ID, yaitu di Jalan Ring Road Selatan nomor 6, Glugo, Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, untuk Rembuk Bumdes 2024 ini, di sini sudah ada hadir beberapa narasumber yang hebat. Saya sapa dahulu ya. Oke, yang pertama ada Bapak Danang Setiadi selaku Kepala Biro Bina Bermas Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cuma agak ndredeg grogi ini Mbak Waduh, Diana. sama Pak, saya juga Pak. Oke, dan saya sapa juga di sebelahnya ada Bapak Wahyudi Anggorohadi selaku Kepala Desa Panggung Harjo. Selamat siang Bapak. Sugeng siang Mbak Yes. Diana. Sehat ya Pak? Sehat, waras. Alhamdulillah, waras bahagia. Oke. Dan di sampingnya juga sudah ada Bapak Agus Kolik. Nah, dengan aglonema Parknya. Oke. Kepala atau ini Ketua Forkom ya Pak ya, Bumdes Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Direktur Bumdesa Tridadi Makmur. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Oke, sehat nggak Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. berbunga-bunga. Oke. Dan di sini saya juga sudah ditemani. Alhamdulillah nggak sendiri saya. Di sini yang perempuan ada Ibu Indah Kusuma Ayu selaku Stakeholder Relation Manager PT SGM. Selamat siang Mbak Indah, sehat? Selamat siang Mbak Diana.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sebelah saya di sini juga sudah ada Dr. Rudi Suryanto, guru saya, founder BUMDes Adi. Selamat siang Pak Rudi, sehat? Alhamdulillah kita semuanya sehat di sini dan saya juga ingin menyapa audiens juga yang ada di depan kami. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wow. Luar biasa. Di sini sudah ada ribuan audiens yang terdiri dari Direktur BUMDes, kemudian ada dari Dinas juga, PMD Bantul, PMD Sleman, kemudian di sini juga ada Forkom juga, ramai sekali di sini, ada ribuan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, di sini kita akan coba rembuk atau diskusi bersama. Nah, temanya menarik sekali, yaitu di sini terkait dengan peningkatan ekonomi desa dengan kolaborasi dan inovasi keberlanjutan. Nah, menarik sekali ini, kolaborasi. Seperti yang kita tahu, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus berkolaborasi. Dan BUMDes di sini memang harus berkolaborasi, yaitu dengan Pentahelix, dengan APJKFM, apa saja itu, akademisi, bisnis, baik itu CSR-nya, kemudian community, government, baik itu pusat maupun daerah, kemudian financial institution dan juga media, untuk membantu menguatkan dan mengembangkan bisnis BUMDes yang ada di Indonesia. Nah, kita akan coba bicara di sini, diskusi di sini terkait dengan inovasinya, bagaimana supaya BUMDes ini juga sustain keberlanjutannya, seperti itu. Nah, mungkin yang pertama kita langsung dulu ke Pak Danang, oke? Berat ya Pak ya? Enggak kok Pak. Oke, Pak Danang. Nah, apa saja nih Pak langkah konkret yang telah dilakukan oleh Setda DIY untuk mendukung BUMDes di wilayah Jogja ini Pak? Monggo. Baik, matur nuwun Mbak Diana. Tapi sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat nih atas peresmian kantor Merafi ID. Mudah-mudahan dengan adanya kantor baru ini juga semakin menambah semangat untuk kita berkolaborasi membangun Jogja sampai ke Indonesia mulai dari desa. Ini saya kira ini selaras dengan tema kolaborasi gini. Artinya kita memang ketika harus mengembangkan, membangun desa ini itu bukan hanya tugasnya pemerintah saja, tapi ini juga bagian ketugasan kita bersama. Tadi kalau Pentahelix gitu ya, kita ini kok dhuwur banget gitu, Pentahelix, Penta ini berapa Mbak? Penta itu 5, helix ini embuh apa kuwi artinya gitu. Nah, ini artinya kita tidak hanya sekedar bicara bagaimana membangun desa itu dengan pikiran masing-masing, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Dan ini sebenarnya juga sudah coba kami lakukan, kami upayakan di pemerintah daerah, khususnya di tempat kami di Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, yang salah satunya kami berkolaborasi dengan BUMDes ID. Ini untuk mencoba meningkatkan atau mengembangkan kapasitas dari BUMDes yang ada di DIY ini. Jadi memang kalau dari kaluran atau desa yang ada di DIY ini kan ada sekitar 392 kaluran atau desa. Nah, ini memang masih menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian, artinya bagaimana dari 392 kaluran atau desa yang ada di DIY ini semuanya bisa memiliki BUMDes yang maju dan berkembang. Nah, sementara ini memang kita masih punya PR ada 14 ini yang teman-teman di kaluran itu belum mempunyai BUMDes. Nah, ini harapannya ini nanti mudah-mudahan bisa seperti yang di tempatnya Pak Wahyudi ini. BUMDesnya bisa maju, usahanya banyak gitu, dan penghasilannya nanti juga semakin banyak. Bukan penghasilan lurahnya tapi saya kira. Tapi warganya yang semakin sejahtera. Artinya kami di pemerintah daerah memang punya kewajiban bagaimana kami bisa, salah satunya adalah mengembangkan desa, dan ini juga menjadi salah satu dari perwujudan visi Bapak Gubernur
di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022-2027 yang di situ secara eksplisit menyebutkan reformasi kalurahan. Nah, jadi reformasi kalurahan itu tidak hanya dari sisi birokrasinya, gitu. Saya kira kalau dari sisi aparaturnya, lurah-lurahnya sudah luar biasa semua. Ini ada Pak Wahyudi, Pak Lurah Pangurajo, ada Pak Lurah Pleret, ya, yang luar biasa juga. Ini banyak prestasi yang sudah diraih dari lurah-lurahnya, aparaturnya. Tapi kita juga tidak ingin reformasi itu, pengembangan itu, peningkatan itu hanya pada aparaturnya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan masyarakatnya juga. Sehingga di situ ada reformasi kalurahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, salah satu komponen dari pemberdayaan masyarakat, ini dari sisi ekonomi, itu memang yang kita jadikan tolok ukur adalah terkait dengan kemajuan BUMDes-nya. Nah, ini makanya kami punya tanggung jawab yang besar juga ini Mbak Diana, dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kami atau kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan BUMDes yang ada di DIY ini. Saya kira itu Mbak Diana. Baik Bapak, kemudian bagaimana pemerintah daerah ini mendorong kolaborasi yang efektif Pak antara BUMDes dengan sektor swasta? Saya kira ini juga menjadi bagian yang perlu kita upayakan. Karena ternyata ketika saya keliling ke BUMDes, Pak, tapi nun sewu bagi Bapak Ibu Direktur yang BUMDesnya belum saya datangi, nggih. Nah, saya sibuk ya Pak itu. Saya kalau ke Potorono itu saya sibuk banget ya Pak. Soalnya cuma deket Pak. Kalau yang jauh-jauh saya datangi Pak. Maaf kalau Potorono itu cuma deket jadi. Ini ternyata dari permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes itu cukup menarik. Ada yang lurahnya itu ketika mendirikan BUMDes itu ternyata hanya sekedar menggugurkan tugas. Nggih Pak Wahyudi nggih. Karena ada aturan bahwa kalurahan itu harus mendirikan BUMDes, harus punya BUMDes gitu ya. Ada juga lurahnya itu yang pengen kelihatan keren, ikut-ikutan bikin BUMDes. Gitu. Tapi memang ada juga yang lurahnya itu pengen mendorong peningkatan ekonomi di kalurahan itu. Nah ini yang coba kita kembangkan, bagaimana mendirikan BUMDes itu atau BUMKAL itu jangan hanya sekedar coba-coba, tapi memang benar-benar di situ ada niat untuk mensejahterakan warga dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desanya. Nah ini yang coba kami kembangkan, kami berikan pemahaman juga ke teman-teman lurah dan direktur-direktur BUMDes yang sudah ada ini. Karena ternyata dari 392 kurang 14 itu tadi, ternyata yang BUMDesnya itu kategori maju itu baru sekitar berapa? 49 kalau nggak salah. Ini kan berarti PR-nya masih cukup banyak. Bagaimana mengembangkan BUMDes itu berdasarkan, karena gini, BUMDes itu kita dirikan itu memang orientasinya tidak hanya sekedar sosial, sosialnya pasti tetap ada. Tapi harus orientasi ekonominya juga harus ada, profitnya harus ada. Karena kasihan nanti kalau Pak Lurah sudah mengeluarkan uang dengan dana desanya dari APBDes-nya, tapi ternyata tidak ada balennya ya Pak ya. Kickback-nya itu raono, lagi kan masa akeh maneman juga. Ya. Bagaimana kita bisa menggugah lurah-lurah itu untuk ayo kita bisa kembangkan BUMDes berdasarkan kemampuan yang ada, potensi yang ada di desanya. Ini benar-benar ada jiwa bisnis di sini. Jadi ketika kami berharap ini Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, BUMDes itu jangan dianggap sebagai
saingan, gitu ya. Akhirnya ini kami temui juga Mbak Diana. Pak Lurah itu ternyata ada juga yang takut kalah tenar dengan direkturnya. Nah, itu dia. Takut kalah tenar dengan direkturnya. Nah, ini artinya ini benar-benar apa? Ada dorongan dari lurahnya, kemudian dari BP Bamuskalnya, kemudian LPM-nya, itu untuk bisa mendorong benar-benar mewujudkan BUMDes itu yang bisa membawa keuntungan. Karena ketika BUMDes itu maju, artinya dengan direkturnya itu benar-benar punya wawasan bisnis di situ, bisa mengambil kesempatan. Karena kan bisnismen itu kan lihat ada celah langsung diambil, langsung digasak. Ini contohnya Pak Agus Kolek ini. Oh, nekat. Artinya bagaimana bisa melihat peluang itu bisa dikembangkan. Saya kira di kelurahan-kelurahan, di desa-desa itu potensi-potensi untuk itu cukup luar biasa. Saya yakin itu. Nah, ini juga menjadi PR kita juga bersama nanti dengan BUMDes ADI, bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaannya, BUMDesnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan naluri bisnisnya itu. Jangan hanya sekedar tadi yang cuma ikut-ikutan tadi. Oh, di sana itu rumah makan, BUMDes punya rumah makan Puri Mataram, ini rame. Ya. Itu punya kampung Mataraman, rame juga. Akhirnya terus ada yang mendirikan itu lagi. Tapi enggak cuman punya niat mendirikan tok. Pengelolaannya belum ada. Nah, ini yang coba kita kembangkan juga melalui peningkatan kapasitas itu, bagaimana wawasan bisnisnya itu, naluri bisnisnya itu benar-benar bisa terwujud. Karena kalau enggak ya kita hanya akan melihat BUMDes itu bergerak di tempat. Gitu saja Mbak Diana. Jadi penting sekali dalam pemetaan ya Pak. Jadi baik itu dari bentang alamnya maupun juga bentang hidupnya. Supaya kita juga bisa tahu ya nantinya unit usaha yang cocok ini apa. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Artinya memang harus melihat potensi yang ada di Kaluran itu apa yang bisa dikembangkan. Dan satu lagi, BUMDes itu usahanya jangan sampai merebut yang sudah menjadi usaha yang dilakukan oleh warganya. Oke. Tapi bagaimana BUMDes itu bisa merangkul usaha yang sudah ada dilakukan oleh warganya. Saya kira itu. Bersinergi ya Pak ya. Jadi misalnya sudah ada UMKM batik. Nah, jadi BUMDes ini malah justru bersinergi dengan UMKM batik tersebut. Nah, kita bisa contoh juga yang dari BUMDesa Amarta. BUMDesa Amarta ada UMKM batik. Nah, BUMDesanya bersinergi. Dia jadi marketingnya, jadi jalan semua. Di sini juga sudah hadir ini Direktur BUMDesa Amarta. Halo Bapak, luar biasa sekali nih kolaborasinya dengan sektor swasta nih BUMDes ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, Kepala Desa Teladan ini, Kepala Desa Panggung Harjo, Bantul. Nah, Pak Wahyudi, untuk peran pemerintah desa ini, nah bagaimana sih perannya dalam mendorong BUMDes untuk selalu berinovasi secara keberlanjutan? Jadi ada beberapa hal yang menjadi isu terkait dengan infrastruktur ekonomi yang ada di desa gitu ya. Jadi kalau kita pengen mendorong proses transformasi desa gitu ya, itu kan kita membutuhkan perbaikan itu di 4 infrastruktur. Infrastruktur politik, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur teknologi. Nah, terkait dengan infrastruktur ekonomi itu ada 2 isu yang saya kira itu menjadi tantangan bagi kita. Yang pertama itu adalah terkait dengan entrepreneurship di desa. Jadi entrepreneurship itu bukan pekerjaan gitu ya, tetapi dia mindset. Nah, dia terkait dengan 5 hal. Yang pertama terkait dengan konsep diri. Jadi seharusnya kita itu menjadi subjek otonom yang kemudian mampu mengambil keputusan-keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Yang kedua saya kira isu terkait dengan entrepreneurship di desa itu adalah finansial literasi. Jadi literasi keuangan kita itu ya untuk tidak dikatakan sebagai buruk gitu ya belum baik lah gitu ya. Jadi belum baik gitu. Ya, lebih sopan gitu kan. Jadi ini tidak hanya dihadapi oleh
masyarakat desa Panggung Harjo, tetapi juga menjadi persoalan bersama. Tahun 2018 itu kan kita pernah melakukan sensus konsumsi rumah tangga untuk memotret pola perilaku ekonomi keluarga dari pola konsumsinya. Total konsumsi warga desa kita itu 69 miliar. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras, sekitar 5,6 miliar untuk daging dan telur, belanja kesehatan untuk keroan, pijet, untuk obat itu sekitar 5 miliaran. Belanja pendidikan gitu ya, untuk bayar SPP, beli buku dan lain sebagainya sekitar 6 miliaran. Tetapi untuk belanja hiburan, komunikasi dan transportasi gitu ya, termasuk karaoke dan lain sebagainya itu. Nah itu divisi ikan kolek ya gitu kan. Itu sekitar 19 miliar. Loh dari data itu kemudian saya menjadi paham kenapa ada warga desa Panggung Harjo yang setiap 3 tahun sekali motornya baru. Setiap 2 tahun sekali HP-nya baru. Setiap bulan mampu ngangsur kendaraan 1 juta gitu, tetapi tidak bisa bayar SPP anaknya. Oh itu yang kemudian menjadikan ternyata kenapa rata-rata lama sekolah kita mentok di angka 12,6 tahun, ternyata bukan isu akses, tetapi terkait dengan mindset keluarga atas pendidikan. Kenapa penyebab utama kematian kita adalah penyakit degeneratif ya? Itu kan kanker, diabetes dan lain sebagainya. Karena ternyata 9 miliar sayur yang dikonsumsi, daging dan telur yang dikonsumsi, termasuk beras yang dikonsumsi, itu hampir semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Dan itu dikonsumsi setiap hari. Itu yang kemudian menyebabkan penyebab utama kita, kematian kita adalah penyakit degeneratif. Nah itu yang kemudian menyebabkan berbagai macam persoalan hari ini. Ya kan, pendidikan rendah, terus kemudian gaya hidupnya boros gitu ya. Pak Lurah, perangkat desa, direktur BUMDes itu, cara berjalannya saja antara tanggal muda dan tanggal tua beda kok. Gitu kan? Nah, beda kan, tanggal tua itu beda, wis nglentruk kabeh wis gitu. Itu karena ya gaya hidupnya boros kan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua isu terkait entrepreneurship, financial literasi. Yang ketiga adalah value creation atau creating value. Jadi kemampuan kita untuk menciptakan nilai. Itu adalah kemampuan kita untuk memetakan potensi yang seperti disampaikan oleh Pak Danang tadi kan. Opportunity, how to seek opportunity. Bagaimana kemudian menemukan peluang. Gitu. Yang keempat adalah terkait dengan bagaimana melakukan inovasi. Kemampuan melakukan inovasi itu juga menjadi salah satu tantangan. Yang kelima adalah terkait dengan kemampuan untuk menghitung resiko. Nah, 5 hal yang menjadi bagian dari konsep entrepreneurship tadi itu menjadi satu persoalan yang hari ini. Sehingga ya kita sangat susah sebenarnya untuk kemudian menemukan entrepreneur yang ada di desa yang kemudian mampu atau mau kemudian membantu BUMDes. Gitu. Itu satu tantangan. Yang kedua, saya kira terkait dengan infrastruktur ekonomi di desa itu adalah kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Yaitu bagaimana kemudian koperasi, BUMDes dan UMKM itu mampu membangun kolaborasi, menciptakan sebuah ekosistem kemandirian dan keberlanjutan ekonomi yang ada di desa. Nah kalau kemudian kita pengen, artinya ketika kita pengen menyelesaikan atau memperbaiki infrastruktur ekonomi di desa, termasuk kemampuan melakukan inovasi dan lain sebagainya, ya saya kira 2 hal tadi yang kemudian harusnya menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk diperkuat kembali. Modelnya macam-macam lah ya. Bagaimana kemudian saya kira menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal itu juga menjadi salah satu cara yang kemudian kita bisa gunakan untuk mengasah entrepreneurship yang ada, entrepreneurship warga desa, termasuk juga sebagai cara untuk mencoba untuk membangun mendesain tata kelola kolaborasi dari para pelaku ekonomi yang ada di desa. Jadi kolaborasi itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk kemudian diimplementasi, sehingga butuh namanya tata kelola. Jadi tata kelola kolaborasi. Nah, kalau dalam konteks keberlanjutan, dalam konteks kemandirian desa, maka kemudian tata kelola kolaborasi perekonomian itu harusnya didudukan pada 2 hal. Satu, berbasis kewenangan, yang kedua adalah berbasis aset. Karena yang disebut sebagai kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk
kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Jadi kemandirian kita itu tergantung dua hal itu, kemampuan kita mengelola kewenangan dan aset. Nah, agar kemudian kemampuan kita dalam mengelola kewenangan maupun aset yang ada di desa itu maksimal, optimal dan lain sebagainya, maka kemudian kolaborasi juga harusnya didudukan pada itu. Ya, apakah yang akan kemudian kita kolaborasikan adalah kewenangan yang kita miliki, ataukah aset yang dimiliki oleh pemerintah desa itu yang kemudian kita kolaborasikan. Nah, inovasi itu butuh, ide bisnis itu gampang. Ide bisnis itu seperti yang disampaikan oleh Pak Danang tadi, nyontoh itu gampang nyontoh. Kampung Mataraman nanti bisa ditanya, salah satu inspirasi dari Puri Mataram ya Kampung Mataraman gitu kan. Ilegal. Kan? Lu bisa dicontoh itu. Sekarang ada Sekar Mataraman gitu kan. Ada Sekar Mataraman, ada Puri Mataraman, Heritage of Mataram. Para kan itu keluaran itu kayak gitu. Loh, ide bisnis itu gampang bisa ditiru karena itu bagikan air hujan yang siapapun kemudian bisa nampung. Kan mau siapa yang mau tinggal nampung enggak apa. Tapi yang menjadi persoalan adalah jam terbang itu enggak bisa dicolong. Sehingga butuh namanya learning curve, kurva pembelajaran yang cukup panjang. Nah, salah satu kemudian untuk ngasah itu adalah bagaimana kemudian ya kita harusnya memberikan ruang yang cukup bagi pengelola BUMDes itu untuk kemudian belajar. Karena salah satu tantangan mengelola BUMDes itu saya kira kita itu tidak bisa melakukan standarisasi input. Beda dengan Merapi ya, tadi sudah disampaikan semuanya Gen Z gitu. Ya kan, semuanya Gen Z. Nah, kita enggak bisa. Kita itu tidak bisa menetapkan syarat-syarat minimal S1, pengalaman kerja minimal 2 tahun, hampir tidak bisa. Sehingga siapapun warga desa udah masuk aja dulu, yang penting kamu mau bantu desa kan, ya bantu. Sehingga kita mengelola sumber daya manusia yang macam-macam kayak gitu, yang dalam perspektif bisnis ini sangat beresiko gagal. Resiko untuk gagal itu sangat tinggi. Sehingga penting untuk kemudian dalam masa-masa awal pertumbuhan BUMDes itu, ya ini diorientasikan untuk meningkatkan kurva pembelajaran gitu ya, dalam rangka untuk memperpanjang itu jam terbang dan lain sebagainya. Sehingga penting ketika memulai sebuah BUMDes itu ya, mengelola sebuah usaha yang dikelola oleh BUMDes, itu adalah bahwa kemudian kita mencari unit bisnis atau usaha yang resikonya paling rendah. Itu kenapa kemudian di Panggung-Harjo 2013 sampai 2017, 4 tahun pertama itu fokus ngurusi sampah. Karena sampah itu resikonya paling rendah. Dia relatif tidak butuh teknologi, relatif tidak butuh modal besar. Modal kita itu 37 juta rupiah. Relatif tidak butuh keahlian khusus. Pemulung itu bisa hidup hanya dengan mengelola sampah tanpa punya modal, tanpa punya teknologi, tanpa punya kemampuan. Artinya dia menjadi salah satu kategori bisnis yang cukup sesuai atau kompatibel dengan pelaku usaha bagi pemula. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ya memang tidak mudah ngelola BUMDes ini. Jadi memang ya begitulah gitulah. Baik. Oke, kemudian Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, nah strategi apa nih yang diterapkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam lembaga desa? Nah khususnya BUMDes ini lebih aktif. Jadi kepedulian, keaktifan warga desa itu yang biasa kita pahami kan sebagai partisipasi kan. Nah partisipasi itu terkait dengan infrastruktur sosial, perbaikan infrastruktur. Jadi isu terkait dengan infrastruktur sosial itu ada dua. Yang pertama adalah keberdayaan sosial, yang kedua adalah restorasi sosial. Keberdayaan sosial itu, kapasitas sosial kita itu besar, tapi modal sosialnya kecil. Warga desa Panggung-Harjo atau Yogyakarta lah ya, kurang pinter apa sih warga Jogja itu, kurang banyak apa sih warga Jogja, kurang kaya apa sih warga Jogja itu, diminta untuk menyelesaikan sampah itu tidak selesai. Kan aneh kan, saking pinternya, saking kayanya, saking banyaknya, tetapi gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang setiap hari mereka hadapi. Padahal problem sampah adalah problem privat, bukan problem publik. Kenapa demikian? Karena bukannya mereka tidak mampu, tetapi mereka enggan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan.
Nah hari ini kita itu berhadapan dengan problem kepercayaan. Tidak hanya dihadapi oleh pemerintah desa, tapi hampir semua level birokrasi itu menghadapi situasi itu. Warga negara tidak percaya lagi kepada negara. Itu satu, artinya kalau kita pengen mendorong lahirnya partisipasi, ya kita harus membuktikan diri sebagai pihak yang layak dipercaya oleh warga desa. Itu satu. Yang kedua, setelah percaya yang harus dibuka adalah ruang-ruang partisipasi. Ruang partisipasi itu dilakukan dengan cara tadi kolaborasi berbasis kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh desa, yang direkognisi oleh Undang-Undang 6 itu kalau kita perinci itu ada 120 kewenangan yang terbagi dalam 5 bidang urusan. Ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, serta urusan kedaruratan yang tentunya itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Sehingga kalau di Banguharjo, dari 120 kewenangan itu kita identifikasi yang bisa dijalankan sendiri, yang tidak bisa kemudian dibagi habis kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Jadi keberadaan lembaga desa itu sebagai ruang partisipasi sekaligus mendorong proses pelembagaan partisipasi saat kemudian kita menjalankan satu asas umum yang namanya no mandate without funding. Jadi ketika kita membuka ruang partisipasi dengan membagi kewenangan, ketika kewenangan dibagi, pada saat itu juga kita sertakan anggaran. Gitu. Jadi kemudian Banguharjo itu hari ini punya 12 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan sebagian kewenangan. 12 lembaga itu mengelola anggaran. Besar kecilnya anggaran disesuaikan dengan luas sempitnya kewenangan. Semakin luas kewenangan yang dilimpahkan, semakin besar pula anggaran. Sehingga dari APBD kita yang 8,6 miliar tahun ini, itu maksimal hanya sekitar 55% yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. 45% yang lain dikelola oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa tadi termasuk badan usaha milik desa. Sehingga kemudian itu menjadi ruang partisipasi di mana warga desa yang sudah mulai percaya itu menemukan ruang di mana kemudian dia menyumbangkan apa yang mereka miliki. Misalnya kita punya lembaga mediasi desa. Jadi kalau ada sengketa lahan, itu tahun 2015 kita dirikan, sengketa lahan, sengketa waris, perselisihan antar warga itu tidak perlu ke kantor polisi, tidak perlu ke pengadilan. Dia cukup ke kantor desa, diselesaikan oleh lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusi? Yang ngurusi ahli faraid, ahli bagi waris. Yang ngurusi adalah warga desa yang kebetulan sarjana hukum. Warga desa yang kebetulan dia pengacara, dia notaris dan lain sebagainya, yang dulunya tidak pernah bisa kita manfaatkan mereka. Nah, adanya ruang partisipasi itu memungkinkan mereka menyumbangkan, mendorong kapasitas sosial menjadi modal sosial. Kira-kira kayak gitu. Nah, dalam konteks itu, maka kolaborasi berbasis kewenangan itu adalah menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal. Dalam kolaborasi berbasis aset tadi, itu menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal. Itu yang kemudian menjadikan desa daulat politik, daulat ekonomi. Oke, luar biasa sekali ini. Oke, nah sekarang kita beralih ke Pak Agus Holik selaku dari Ketua Forkom BUMDes Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Pak Agus Holik, rencana Forkom BUMDes DIY dalam mendukung BUMDes terkait dengan inovasi dan kolaborasi bagaimana ini Pak? Terima kasih Mbak Diana. Tadi Pak Lurah sudah banyak bercerita tentang sampah. Mungkin nanti saya bercerita yang indah-indah bunga. Asik ini. Terima kasih yang berkaitan dengan Forum Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira Forum Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu baru seumur jagung ya, baru mungkin ya kurang lebih 3 bulan sudah ada belum ya. Tapi embrio ini berasal dari teman-teman di Forum Badan Usaha Milik Desa di tingkat kabupaten. Kalau kita melihat bahwasanya tugas dari Badan Usaha Milik Desa itu kan cukup maha berat gitu ya. Bukan berat lagi, maha berat gitu ya. Kenapa? Karena kita di satu sisi diberi amanah untuk mengembangkan ekonomi, yang kedua diminta pemberdayaan juga. Mungkin kalau di tempat-tempat, kalau kita mengelola usaha-usaha di sektor swasta begitu ya, untuk mencari atau mendapatkan tenaga kerja,
itu ya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan gampang gitu. Tapi manakala kita berada menjadi direktur atau pengelola badan usaha milik desa, di dalam menentukan tenaga kerja pun tidak sebebas kita di dalam seperti kita menjadi direktur di lembaga swasta. Sehingga ini hal-hal ini. Lalu yang kedua, kita melihat realita yang ada bahwasanya badan usaha milik desa tadi, kalau di desa itu di jumlah desanya 392 tadi, desa kurang 14 ya Pak ya. Kurang 14 dan proses pendiriannya macam-macam, sangat variatif. Ada yang karena didorong, ada yang karena gengsi tadi, apa? Ada perintah dari bupati. Nah juga ada karena yaitu ada lagi Pak, untuk memenuhi kriteria lomba saja, lomba desa, bukan. Termasuk punya saya. Jadi awalnya itu kalau BUMDes Tridani Makmur berdiri ya karena mau ikut lomba FDeskel dibentuk badan usaha milik desa. Berbagai macam latar belakang badan usaha milik desa didirikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sehingga banyak permasalahan yang menyelimuti dari badan usaha milik desa itu sendiri. Mungkin sekarang yang dikategorikan maju ada 40 sekian gitu, lalu yang berkembang dan sebagainya. Apakah data ini memang betul-betul sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, tetapi pada prinsipnya bahwasanya badan usaha milik desa khususnya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini perlu kita dorong untuk bisa berjalan sesuai dengan yang sebentar nih Pak. Oke, ini sedang adzan asar, mungkin kita break dahulu ya Bapak Ibu, kita coffee break sore dahulu. Baik, kembali lagi di Rembuk BUMDes 2024. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Agus Kolik. Nah, Pak Agus Kolik, ini bagaimana nih rencana Forkom BUMDes DIY dalam mendukung BUMDes terkait inovasi dan kolaborasi? Silakan. Terima kasih, kita lanjutkan Bu Diana. Dalam artian tadi kita melihat kondisi dan realita BUMDes yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini memang kita butuh perhatian bersama bagaimana agar badan usaha milik desa ini bisa lebih bermanfaat bagi pemerintah desa dan bagi warga masyarakat yang ada di desanya. Nah, untuk menciptakan itu perlu dilakukan inovasi-inovasi agar badan usaha milik desa yang tadinya belum bergerak bisa bergerak, yang belum maju bisa maju, yang belum bisa menghasilkan PAD bisa menghasilkan PAD dan sebagainya. Nah, kami dari Forum Badan Usaha Milik Desa berharap ini bisa nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi antara pemerintah yang ada di provinsi, pemerintah yang ada di kabupaten bersama-sama dengan Forum Badan Usaha Milik Desa yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas bagi teman-teman dari yang pertama adalah pelaksana operasional dulu. Kita melihat bahwasanya kondisi pelaksana operasional yang ada di BUMDes di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mungkin juga masih banyak yang belum tahu mengenai tugas pokok dan fungsinya. Setelah diangkat dari jadi direktur itu, saya harus ngapain? Ya. Kalau dulu setelah saya diangkat, saya datang ke Pak Wahyudi, tetapi nggak ngomong. Tadi saya bilang selundupan gitu ya. Karena saya nggak ngomong dengan Pak Wahyudi gitu ya. Melihat kira-kira ada seperti ini. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya direktur badan usaha milik desa ini secara kapasitas di SDM-nya ya mampu. Karena kita melihat proses seleksi atau proses untuk menjadi direktur di badan usaha milik desa itu kan sangat bervariatif. Tergantung kondisi politik lokal yang ada di desa. Ada yang memang dilakukan rekrutmen dengan baik dan benar gitu ya. Ada yang rekrutmennya tinggal ambil comot. Ada yang karena
politik lokal desa, ada yang karena saudaranya Pak Lurah gitu ya. Lalu ada yang tim suksesnya juga, itu fakta yang ada di lapangan dan itu yang kita hadapi. Tetapi mau tidak mau ya itu sudah menjadi direktur badan usaha milik desa yang mau tidak mau kita harus bersama-sama, yang tadinya belum mampu bagaimana beliau-beliau ini nantinya mampu untuk memimpin badan usaha milik desa, untuk melogika badan usaha milik desa dan sebagainya. Nah, kita pengen dari forum badan usaha milik desa ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di provinsi maupun kabupaten, lalu dengan akademisi, lalu dengan praktisi-praktisi di badan usaha milik desa dan lembaga-lembaga yang lain untuk berkolaborasi bersama memikirkan badan usaha milik desa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada hal lain lagi ya, mungkin kalau kita melihat tadi disampaikan Pak Wahyudi, SDM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saya kira itu sudah sangat proaktif dan saya kira lebih unggul daripada SDM-SDM di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu pemantik supaya kreativitas yang ada di badan usaha milik desa, kreativitas yang ada di pelaksana operasional itu bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh. Kalau SDM saya kira di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, direktur-direktur badan usaha milik desa yang handal kan bermunculan. Nah, yang belum muncul ini bagaimana kita upayakan supaya mereka bisa segera untuk memberdayakan diri supaya badan usaha milik desa yang dipimpin ini bisa segera nututi dengan badan usaha milik desa yang lain. Lalu yang berkaitan dengan bagaimana untuk bisa membawa teman-teman untuk berinovasi di dalam memimpin badan usaha milik desa. Saya kira terpaan COVID tahun 2019 sampai 2000 sekarang ini 2020, 21, 23 gitu ya. Itu cukup luar biasa. Banyak lembaga bisnis yang swasta pun itu sampai saat ini untuk berdiri pun masih susah gitu juga banyak. Apalagi juga badan usaha milik desa yang di dalam pola pengambilannya tidak secepat pengambilan keputusan ya, tidak secepat di pihak swasta gitu ya. Kalau di badan usaha milik desa ada mekanisme-mekanismenya yang panjang, lalu juga aturan-aturan yang panjang. Ini di provinsi juga sekarang baru digodok untuk pengembangan badan usaha milik desa. Harapan kami memang perda ini malah tidak membatasi, tetapi betul-betul bisa mengembangkan badan usaha milik desa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali lagi bagaimana mempengaruhi teman-teman ini agar berinovasi. Saya kira satu hal yang paling utama, paling penting bahwasanya mindset dari seorang pelaksana operasional itu perlu kita asah gitu ya. Kalau ada orang mengatakan bisnis itu harus berpengalaman, mengelola usaha itu harus sudah berpengalaman di bidangnya, itu salah, menurut saya salah. Karena apa? Berarti kan itu bisnis turunan. Ya, sudah dari mbahnya gitu ya, bisnis sembako kita masuk di bisnis sembako berarti pengalaman. Saya di dalam mengelola Puri Mataram gitu ya dulu, waktu mau mengelola saya juga nggak ngerti mengenai resto, nggak ngerti mengenai wisata dan sebagainya. Tapi kan itu bisa dipelajari, diasah. Nah, bagaimana kita nantinya bisa menguatkan mindset dari teman-teman badan usaha milik desa ini agar selalu terasah. Lalu menyikapi perkembangan zaman yang ada gitu ya. Bagaimana? Karena inovasi ini bagaimana kita bisa yang pertama adalah menciptakan produk baru, produk-produk yang tadinya belum ada kita ciptakan. Lalu yang kedua itu membuat nilai tambah. Tadi produk yang sudah ada, bagaimana kita bisa memberikan kemasan sehingga bisa mendapatkan nilai tambah dari produk itu. Lalu yang ketiga itu bagaimana menuangkan gagasan yang ada di kepala ini menjadi realita. Kadang-kadang inovasi itu hanya ada di sini,
di pikiran saja, tapi bagaimana untuk merealisasikan itu yang susah. Nah ini perlu diasah. Nah dengan kegiatan Forum Badan Usaha Milik Desa, mungkin nanti kita akan banyak berembuk, banyak kegiatan-kegiatan yang mengasah para direktur dan pelaksana operasional itu agar terbiasa untuk mengelola itu. Ada beberapa hal contoh yang mungkin sedikit saya contohkan. Di Badan Usaha Milik Desa yang saya pimpin terutama ya, di waktu-waktu COVID gitu, orang duduk diam gitu, saya coba supermarket tutup, minimarket tutup, kampung di lockdown, apakah masih ada peluang usaha yang bisa digiatkan di saat COVID gitu. Karena masih banyak orang yang membutuhkan kegiatan-kegiatan usaha. Ternyata dengan ide yang sederhana membuat wastafel saja gitu. Tetapi yang memang wastafel, kalau wastafel yang sudah biasa itu sudah banyak gitu. Tapi bagaimana memberikan nilai tambah kreasi, ternyata wastafel ini praktis, tidak harus menyentuh tangan dan sebagainya. Sempat viral, sempat juga diundang Mata Najwa, hanya karena wastafel saja gitu ya. Itu. Nah, ternyata di saat COVID kami berhasil memproduksi 2.000 unit. Kita ngambil untung nggak banyak. Biaya produksinya 500.000 per unit. Lalu kita jual 700, cuma 200.000 per unit. Tapi kalau kali 2.000 kan cukup lumayan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di saat wisata ini mangkrak gitu, mandek gitulah. Bagaimana kita berupaya mendongkrak di sektor wisata ini supaya Badan Usaha Milik Desa yang kita geluti bisa bergeliat, bangkit lagi gitu. Lalu sebetulnya saya sudah mempunyai ide itu hampir tahun 2021 kemarin gitu ya, membuat Aglonema Park ini sebagai pengungkit Puri Mataram gitu. Yang turunannya Kampung Mataraman gitu ya. Betul memang turunannya, saya dulu idenya namanya saja hampir mirip ya Pak. Memang tak miripkan itu Pak. Nah itu, karena kami mempunyai potensi, lalu ide apa yang bisa kami tuangkan dari potensi-potensi yang kita miliki, ternyata kita bisa memunculkan Aglonema Park yang sekarang alhamdulillah ini menjadi daya ungkit. Ya, kalau hari Sabtu, hari Minggu itu bisa 1.000 orang yang masuk ke Aglonema Park. Kita dapat tiket, jualan aglonemanya tambah kenceng gitu ya. Lalu ini baru kita buat di sana. Nah, ide-ide kreatif ini yang akan kita munculkan pada teman-teman di pelaksana operasional, di direktur gitu, supaya mereka mempunyai mindset yang terasah, terukur untuk melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebagai inovasi. Saya kira itu Mbak Diana. Oke, Pak Agus Kolik, terkait dengan pertukaran pengetahuan. Nah, apa peran Forkom dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar BUMDesa di DIY? Saya kira Forum Badan Usaha Milik Desa ini memang mempunyai agenda, salah satunya adalah bagaimana kita bisa saling anjang sana gitu ya, di satu BUMDes dengan BUMDes yang lain. Ini salah satu upaya transfer knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan begitu. Misalnya kalau di Potorono ini BUMDesnya seperti apa, pengelolaan seperti apa. Ternyata dengan dinosaurusnya gitu ya, dengan dinosaurusnya cukup luar biasa. Saya melihat juga terheran-heran, dinosaurus sore-sore yang mengunjungi banyak orang gitu loh. Saya cukup heran. Lalu kalau kita lari gitu ya ke BUMDes di Kulon Progo, ada Jati Unggul yang mengelola gilingan padi, lalu mengelola wisata dan sebagainya. Kita bisa saling kolaborasi, tukar informasi dan bisa saling membantu. Di antara kita mungkin di dalam Forum Badan Usaha Milik Desa ini terbuka. Siapa yang membutuhkan membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan, lalu membutuhkan suatu hal yang mungkin di antara teman-teman bisa kita sharingkan. Mungkin di kami juga dulu pernah bagaimana waktu Jati Unggul itu mau membuat resto di saat COVID, ada anggaran dari pemerintah desa, lalu kita bikinkan guidance-nya, bahkan kita juga kirim orang ke sana sampai berbulan-bulan untuk bisa mengelola resto, setelah itu bisa berjalan. Nah ini yang dibutuhkan, bahwasanya kita bisa saling informasi, saling tukar informasi dan saling kerjasama antar BUMDes. Ini akan memacu percepatan pertumbuhan dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.
Jadi harapan kami ya dengan adanya forum badan usaha milik desa ini kita bisa berkolaborasi antara pemerintah desa, badan usaha milik desa dan forum badan usaha milik desa ini berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan kapasitas di pelaksanaan operasional. Penting sekali ya Pak ya, kolaborasi ya, bersinergi ya. Iya. Oke. Iya. Oke, nah kita lanjut ke sebelahnya Pak Agus Solik. Nah ini saya nggak janjian ini sebenarnya sama Mbak Indah, tapi ternyata kita menggunakan jilbab yang warnanya sama ya. Itu warnanya pink, bin bagnya juga sama ya Mbak ya, pink juga. Jadi sehati ya ini ya. Oke Mbak Indah, ini dari Sari Husada ya. Nah untuk perusahaan sendiri, sebagai perusahaan yang sering bersinggungan dengan masyarakat sekitar, bagaimana pandangan Mbak Indah terkait dengan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDesa? Baik, terima kasih Mbak Dian ya. Tentunya bagus sekali ya kalau misalnya CSR kita bisa menyasar ke BUMDes dan bisa berimpact di situ. Kenapa? Karena tentunya manfaat yang akan dirasakan jauh lebih besar. Karena yang menerima manfaatnya selain pemerintah desa melalui pendapatan PADes, seandainya bisnisnya itu bisa memberikan positif gitu ya, positif. Kemudian bisa memberikan manfaat juga terhadap masyarakatnya secara lebih luas. Karena kalau misal dengan BUMDes, ya mungkin itu ya manfaatnya. Kebetulan kalau di tempat kita itu ada kemitraan dengan BUMDes, itu untuk pengelolaan waste industri. Jadi kita punya sampah kering industri yang dikelola sama BUMDes. Ya mungkin salah satunya yang bisa memberikan yang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga mungkin itu yang bisa memberikan manfaat dan yang terpenting itu bisa jadi berkelanjutan gitu. Baik, untuk binaan dari Sari Husada juga sudah hadir ya Mbak ya di sini ya, Ya, BUMDesa di sini. Pemuda Makmur ya. Iya. Oke, Mas Isa, mungkin bisa lambaikan cek kameranya di sana di belakang. Oke, baik. Terkait dengan keberlanjutan program. Nah, program Sari Husada kan terkenal tidak hanya memberikan bantuan infrastruktur ya atau fisik ya, tetapi juga menciptakan gagasan berkelanjutan, economic development seperti itu. Nah, apa tips yang bisa Mbak Indah berikan supaya program-program ini nantinya tetap berkelanjutan dan mendukung kemandirian masyarakat? Kalau yang kami lakukan itu yang pertama tentunya kita relook dari arah CSR kita sendiri ya. Karena perusahaan punya arah CSR, contohnya misalnya di tempat kita itu punya 3 pilar. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan, kemudian health nutrition, kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah people and communities atau pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kita akan relook di situ dan kita akan membuat brief ataupun roadmap dan juga kita ngelihat yang paling dekat terutama di lingkungan sekitar kita dulu gitu sebelum kita CSR melakukan di lokasi yang lain gitu. Nah setelah itu tentunya berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat terutama dengan Pak Kepala Desa gitu ya. Jadi kita tentunya intens dengan Pak Kepala Desa. Ketiga kita karena tadi udah ada project brief atau desain gede gitu ya. Nah selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah desa atau lembaga-lembaga sekitar. Tujuannya untuk kita mendapatkan insight ataupun masukan atau kita juga bisa mengetahui permasalahan apa yang ada di situ. Karena tidak mungkin kita melakukan CSR yang misalnya di sini ada brief atau desain seperti ini tapi masyarakatnya nggak membutuhkan gitu. Jadi tentunya harus di-align-kan antara connecting dot antara pilarnya perusahaan, kemudian kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian yang ketiga itu menggandeng NGO ataupun konsultan yang ekspor. Karena ekspor di bidangnya, jadi itu sangat penting ya di situ agar harapan kita program itu bisa berjalan sukses. Nah yang keempat sebetulnya paling utama mungkin kalau tadi disebutkan oleh Pak Khalid, Pak Wahyudi itu juga salah satunya adalah model sosial.
paling terbesar sebetulnya keberhasilan satu CSR itu adalah motivasi dari masyarakat itu sendiri dan juga motivasi dari pemerintah desa ataupun lembaga yang kita dampingi gitu. Kenapa? Karena tanpa ada motivasi yang kuat sebetulnya ya tidak mungkin akan ada terjadi perubahan ya gitu. Karena dari CSR kita nggak semuanya juga ya berhasil, tentunya pasti ada juga yang tidak berhasil, dan di situ kita review sebetulnya apa penyebabnya, dan kebanyakan memang dari motivasi masyarakatnya gitu. Makanya perlu sekali untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada di situ, kemudian ya eager atau willingness-nya dia untuk didampingi itu penting banget. Oke, berarti kan memang kita harus duduk bareng gitu ya Mbak Indah ya, duduk bareng bersama dengan stakeholder desa, case-nya apa, kendalanya apa, nah nanti muncul mungkin strategi-strateginya seperti apa, seperti itu ya Mbak Indah ya. Jadi perlu memang assessment ya Mbak Indah ya, supaya nanti programnya juga sukses, dan terkait dengan pemetaan ini memang harus didukung banyak pihak ya Mbak ya Indah ya. Oke, kalau kita sekarang beralih ke Pak Rudi Suryanto. Nah, ini tadi sudah ada pandangan dari Biro Bina Bermas, kemudian dari desa, kemudian juga ada dari BUMDes, dan juga ada dari bisnis atau CSR. Nah, sekarang dari akademisi. Nah, dari Pak Rudi Suryanto sebagai seorang akademisi dan pakar BUMDesa, bagaimana pandangan dan strategi Pak Rudi terkait tema kita? Kita punya tema yang menarik nih, peningkatan ekonomi desa melalui kolaborasi dan inovasi keberlanjutan. Silakan Pak Rudi. Ini pantun dulu boleh? Oke, boleh. Asik pantun. Nanti ini kita brief dulu. Jadi Ya. Pak Rudi pantun, Bapak Ibu sini semuanya cakep gitu ya. Oke. Ini ada 5 ya saya. Aduh, banyak sekali. Oh, pantesan tadi kok Pak Rudi itu gini terus, kenapa? Ternyata bikin pantun. Nah, oke, silakan Pak Rudi. Oke, pantun, mulai. Lumba-lumba merah suka main bola. Cakep. Nasib desa tidak akan berubah kecuali warga desa merubahnya. Cakep. Alhamdulillah, sudah bukan paus lagi. Ikan paus getar-getar. Baru saja dia bilang. Ikan paus getar-getar. Cakep. BUMDes mau bagus, SDM-nya harus pintar. Ya, cakep. Terakhir ya. Oke, katanya 5 Pak. Oh 5 ya. Harimau pengen jadi lumba-lumba. Cakep. Agak maksa tapi gak apa-apa, cakep. Kalau kita mau, pasti kita akan bisa. Cakep. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Oh ini yang terakhir. Oke. Siap. Jangan pause ya Pak. Ikan paus makan terasi. BUMDes mau bagus harus mau kolaborasi. Cakep. Oke, sudah. Oke. Memang tidak akan jauh-jauh dari ikan paus. Silakan Pak Rudi. Yang tadi pertanyaannya. Saya kira cuma pantun aja. Saya cuma nyiapin pantun. Enggak. Yang tadi Pak Rudi sebagai seorang akademisi dan pakar BUMDesa. Monggo. Sebelumnya saya nyampaikan terima kasih ke pemerintah Provinsi DIY. Dalam ini diwakili Pak Danang. Nah, kita tepuk tangan karena mungkin banyak yang nggak tahu kita itu ada MOU yang nggak tanggung-tanggung ditandatangani langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Mungkin karena Biro Bermas nggak bisa tanda tangan MOU mungkin karena. Jadi kita ditugaskan untuk membantu pendampingan. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini kita sudah ada 49 desa yang kita latih bersama-sama dengan Biro Bermas. Yang kedua, kami terima kasih ke Pak Wahyudi, Kepala Desa Panggung-Harjo. Kita berada di Panggung-Harjo karena saya sama dengan Pak Agus Kolek belajar BUMDes itu dari Pak Wahyudi. Ya. Jadi dari awal kita bareng-bareng merintis Kampung Mataraman dan jadilah kemudian Rembuk Desa Nasional dan di situ melahirkan BUMDes ID.
Nah, sampai sekarang terima kasih Pak Wahidi terus membersamai kami. Jadi kalau dulu saya buat pelatihan di mana-mana, saya yang ngisi materi, yang jawab pertanyaan Pak Wahidi. Jadi nanti ini sama. Jadi kalau saya ini ada pertanyaan, nah ini ada Pak Wahyudi, nanti akan saya lempar ke situ. Nah, kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan semua BUMDes ya. Jadi gedung ini sedikit banyak dibangun dari kontribusi rekan-rekan BUMDes. Nah, gitu ya Pak Agus ya. Ini Pak Agus semua ini. Jadi salah satu syarat direktur BUMDes itu namanya harus Agus. Betul. Tadi yang sukses ya, namanya harus Agus. Jadi dicari namanya Agus. Ya, ikan Agus. Nah, dan juga Bu Indah dari mitra kita. Jadi Merafi itu kenapa berdiri itu, jadi kita punya 3 ya, misi, 1 pelatihan, yang kedua pendampingan, dan ketiga inkubasi. Nah, inkubasi itu apa? Jadi menciptakan produk-produk atau bisnis baru. Jadi yang ada di depan Bapak Ibu semua ini adalah showcase ya. Ini jelas semua paham kita bukan yang memproduksi ya. Jadi kayak bakpia ini ada UMKM yang memproduksi, nah kita packagingnya. Air BUMDes ini jelas lah, kita ada mitra. Nah ini harusnya kita bermitra dengan BUMDes, tapi BUMDes memang lagi proses, nah ini kita bermitra dengan yang lain. Jadi harapannya tadi seperti yang disampaikan Prof. Gunawan, makan dari yang kita tanam, tanam yang kita makan. Jadi mulai dari yang sederhana, tidak usah jauh-jauh, kita coba. Jadi tadi Bapak Ibu makan bakso, makan siomay, kemudian sekarang minum es coklat Koboi, itu adalah upaya kita untuk mengkonsumsi apa yang kita masak sendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat sendiri, kalau kita bisa masak sendiri, kenapa kita harus beli? Nah, semangat untuk kemandirian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, itu sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi dengan mengembalikan lagi esensi warga desa menjadi seorang yang menjadi produsen ya. Menjadi produsen, karena saat ini itu kebanyakan kita secara tidak langsung itu nyaman menjadi konsumen ya. Jadi apa-apa itu ya lebih suka beli, apa-apa lebih suka istilahnya belanja, kita mungkin semakin sedikit nanam sendiri dan lain sebagainya. Nah kemudian ketemulah dengan Pak Wahyudi di Kampung Mataraman, itu dulu impiannya itu seluruh yang dijual di Kampung Mataraman itu yang kita tanam sendiri. Nah disitulah baru mulai ternyata kita sadar untuk membuat itu sangat tidak mudah ya. Mengembalikan lagi hakikat orang desa yang dulu itu adalah selalu makan dari yang dia tanam, dia selalu menanam yang dia makan, itu ternyata pekerjaan yang saat ini sangat sulit ya. Kita belum ada satu desa pun yang bisa disebut desa mandiri. Kalau kita definisinya adalah desa itu mampu mencukupi kebutuhannya dia sendiri. Jadi kita ada salah satu survei tadi mungkin dikuatkan oleh Pak Wahyudi bahwa 70% barang yang dikonsumsi oleh warga desa itu adalah barang pabrikan, barang dari luar. Nah, bagaimana mungkin desa itu akan mandiri kalau 70% keuangannya atau bahkan ada desa itu 90% keuangannya itu keluar dari desa itu. Jadi mau dibantu 1 miliar, 900 jutanya itu juga keluar dari desanya. Tidak terjadi akumulasi kesejahteraan. Nah, berangkat dari situ karena kita itu dari konsultan, kita biasa ngembangin bisnis untuk perusahaan multinasional, untuk perusahaan family. Nah, menjadi sebuah tantangan ini tadi di warga desa, tadi yang disampaikan Pak Agus tadi ya, bahwa memulai usaha di desa ini memang ada tantangan gitu ya. Tadi yang saya tangkap tidak ada kalau meminjam dari Kemendes ya, ini ada Pak Mur
Todo sebagai pendamping ya, itu kan Kemendes selalu nyampaikan, tidak ada desa yang miskin potensi. Desa itu miskin inovasi. Jadi di desa pasti ada potensi. Cuma bagaimana menjadikan potensi untuk kesejahteraan itu memang perlu kolaborasi. Nah, kami coba hadir sesuai dengan background kami coba bareng-bareng. Nah, ini Merapi, itu Merapi Visitama, itu Merapi jelas ini orang Jogja ya. Kalau kita bilang Merapi mesti Jogja. Nah, Merapi ya itu mesti orang Jogja. Harapannya melahirkan produk-produk baru yang berbasis desa. Jadi monggo nanti jadi kita itu sekarang pengen tidak hanya sekedar mendampingi laporan keuangan, tidak hanya sekedar mendampingi legalitas, tapi mendampingi lahirnya bisnis-bisnis baru dari desa. Nah, kita nggak bisa ngomong banyak kalau kita nggak memberi contoh sendiri. Maka Eskoboy, Bakpia Katerina, Air Bumdes ini showcase saja. Harapannya nanti memantik, oh saya punya ini, yuk kita collab dan lain sebagainya. Kita ada banyak milenial di sini, ada banyak digital marketing. Nah, kita crossing ya, kita kawinkan. Ya, dicoba nih bapianya kayak apa. Ya, dicoba. Jadi kita crossing, jadi tetap produk asli desa, tetapi dikemas dengan menarik, dijual dengan cara yang profesional, dan kemudian nanti dikelola layaknya perusahaan multinasional yang ada tadi. Misalnya kita pakai software, kita sediakan software akuntansi, kita punya banyak sekali networking di seluruh Indonesia, kita termasuk endorser dan influencer di beberapa media. Nah, itu kita kolaborasikan untuk mengangkat produk asli desa yang sebenarnya sudah sangat bagus. Mungkin itu highlight, Mbak. Oke, menarik sekali ini. Nah, terkait dengan langkah awal BUMDesa, Pak Rudi. Nah, langkah awal apa yang harus dilakukan oleh BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa secara efektif? Tadi saya sepakat ya, di mana-mana saya selalu diingatkan Prof. Gunawan untuk mulai dari mindset, memulai dengan membuka kesadaran. Tadi bahwa nasib desa tidak akan berubah kecuali kita sendiri yang merubahnya. Itu artinya bantuan dari luar, baik akademisi, pendamping, dana desa itu hanya stimulan aja. Aktor utamanya adalah warga desa itu sendiri. Maka kita percaya dengan konsep sekolah BUMDes. Jadi yang nantinya akan menjadi aktor, yang nantinya akan jadi pelaksana itu adalah warga desa itu sendiri. Kalau dia belum bisa, belajar. Kita dampingi, maka kita kemudian buat forum untuk menyemangati kita bareng-bareng. Dan alhamdulillah ini dalam 5 tahun kita sama sekali nggak ada bayangan, kita bisa diterima ya di banyak tempat. Tadi kalau Pak Tito menyampaikan background kita itu sama sekali nggak ada di desa, di pemberdayaan. Sama sekali di hal yang sangat berbeda ya. Kita di IT, kita di business plan, kita di hal-hal yang mungkin sangat jauh lah ya dari. Tapi ternyata prinsip-prinsip dasar itu bisa dipakai. Nah, kita membuat modul ya, kejar UMKM, kita membuat TOT, pendampingan BUMDes. Itu tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menjelaskan hal yang sangat kompleks, hal yang sangat canggih dengan bahasa yang sederhana. Makanya kemarin diuji, Pak Rudi kan udah coba di Jogja, udah coba di Bali, udah coba di Sumatera Barat, bisa nggak di Indonesia Timur? Makanya tadi yang disampaikan program tekad, transformasi ekonomi kampung terpadu yang kita harus menyasar 1000 desa di Papua, di Maluku, itu memang patut disadari itu adalah tantangan terbesar kita. Kita harus ngirim beberapa tim sampai ke Papua, Budiana ini kita kirim sampai ke Raja Ampat sana. Piknik. Enggak dong Pak, peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga ekonomi desa. Bukan piknik Pak, piknik itu hanya bonus. Sampingan, betul. Jadi itu menurut saya hal yang paling menantang. Jadi sayangnya saya sekarang ada satu kewajiban ya yang harus ada di sini. Kalau enggak, saya memang nerima tantangan ya, ditaruh di sana 3 bulan. Mempelajari kebudayaannya, mempelajari bentang alam, bentang hidup. Kemudian bagaimana sih kita nemu satu model. Saya masih percaya BUMDes ini
adalah model yang paling baik untuk pemberdayaan. Karena dia adalah wadah yang mampu menemukan hadirnya negara dan partisipasi masyarakat. Cuma tantangan ke depan ini berat. Ya. Tantangan ke depan ini berat karena satu ya, ini ada muncul undang-undang baru. Undang-undang 3 tahun 2024 ya. Nah di situ ada amanat BUMDes itu harus mandiri dan profesional. Nah ini kalau kita tandingkan dengan PP 11, ini ada beberapa yang kemudian mungkin menjadi pertanyaan ya. Karena di situ diamanatkan untuk ada PP. Nah, apakah ini akan jadi PP baru atau PP yang melengkapi di PP 11? Nah, kita belum mengkaji, ini mungkin salah satu rembuk BUMDes ini penting untuk menyuarakan dari rekan-rekan. Karena selalu jadi pertanyaan, apakah ekonomi, apakah sosial? Itu selalu jadi pertanyaan. Nah, PP 11 itu sebenarnya sudah memberikan proporsi yang tepat gitu ya. Jadi dia membuat 2 kamar. Jadi kalau di penjelasan PP 11 itu jelas sekali. Semangat, spirit dari BUMDes itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Itu diwadahi dalam musyawarah desa. Maka ditempatkan jadi pengambilan keputusan tertinggi. Tetapi ketika kita bicara unit usaha BUMDes, dia harus mandiri dan profesional. Jadi kalau kita menerjemahkan itu sebenarnya di Undang-Undang 3 tahun 2024, amanat PP-nya itu menurut hemat kami adalah mengatur unit usaha BUMDes. Yang itu memang tidak secara jelas dibedakan di PP 11. Jadi masih ada pertanyaan, apa sih bedanya usaha BUMDes dengan unit usaha BUMDes? Apa BUMDes harus bayar pajak dan lain sebagainya? Itu karena memang ada 2 badan di situ. Satu adalah badan hukum, karena dijelaskan di PP 11, BUMDes itu adalah badan hukum. Nah, kemudian di pasal berikutnya dijelaskan BUMDes memiliki unit usaha. Bisa berbadan hukum, bisa tidak. Nah, inilah yang harusnya diperdalam lagi di PP yang baru untuk menjelaskan PP 11 itu sebagai kita sepakati bahwa perlu ada namanya badan hukum milik desa. Yang badan hukum milik desa itu kemudian punya 2 anak. Satu adalah unit usaha dan satunya adalah unit layanan umum. Jadi kita kalau bicara unit layanan umum seperti sampah, air bersih, pendidikan, kesehatan, dia tidak dikenai pajak. Karena dia membantu usaha pemerintah. Nah ini BUMDes ini cilaka, sudah dikasih modalnya kecil, tugasnya berat, dikenai pajak. Gajinya pengurus kadang nggak kebayar, suka dimarahi istrinya kalau di rumah. Nah ini kasihan. Jadi karena salah memahami badan hukum milik desa, sama seperti BLU, sama seperti usaha-usaha yang tugasnya adalah membantu tugas pemerintah, maka dia tidak dikenai pajak. Termasuk BUMKAL yang mengelola PNPM, itu dana amanat untuk mengelola membantu orang-orang miskin seharusnya tidak dikenai pajak karena dia harusnya masuk kepada layanan umum. Nah kalau usahanya itu bisnis murni seperti Kampung Mataraman, Puri Mataraman, ya ini wajib membayar pajak karena dia badan usaha seperti yang lainnya. Nah situ ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Menarik sekali nih. Nah, ini saya ingin undang yang hadir di sini juga untuk bertanya dan kita coba bahas bersama. Langsung saya tunjuk aja ya sepertinya. Nah, nih Pak Lurah Pleret, monggo silakan. Tanya apa ini? Enggak usah nanya, bales saja. Kalau mau pantun jangan ikan paus ya. Ikan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu dan semua yang ada di sini. Mohon maaf ini saya ditunjuk Domeh ini Budiana ini warga saya ini. Wah, pusing gitu ya. Oh kenal, sudah kenal. Udah lama. Ya oke. Dari tadi saya digarapi sama Pak Yudi gitu ya, terkait dengan BUMDes gitu ya. Memang di sisi lain saya kan hampir sama lah mungkin dengan kalau saya mungkin
jadi kepala desa baru mau 4 tahun. Baru 4 tahun dan saya mulai mempelajari desa dengan latar belakang akademisi kayak Pak Rudi. Yang bedanya saya langsung kejeblos. Langsung kejeblos ke apa namanya? Ke kepala desa. Dan baru saya sadari di tahun-tahun saya keempat ini saya baru menyadari konsepnya BUMDes. Dari awal saya mencoba meng-create BUMDes, saya create, saya modali besar, saya tinggal lari. Sampai dimarahi sama Pak Wahyudi, kowe ini wong radong ngono kowe. Tetapi di sisi lain sekarang kemarin tinggal dengan uang 23 juta, kita pelajari beneran, ini sudah surplus lumayan. Jadi dengan uang 2-3 juta memang comot-comot sampai direkturnya 4 kali dan sekarang baru memahami ternyata posisi direktur sangat menentukan. Dan ini saya lihat di apa namanya di pembukuannya ya laba ruginya wis meh 100 juta gitu ya, wis lumayan banget gitu ya. Dan hanya dengan bermodal 23 juta. Artinya begini, memang BUMDes ini nanti harus dipegang oleh orang-orang yang paham benar terkait dengan mekanisme baik itu peraturannya. Yang saya lihat waktu itu saya mencoba dari mulai direktur awal, kemudian direktur kedua yang pengusaha sukses, itu juga kolab. Terakhir itu kemarin pengusaha yang levelnya ya istilahnya sekolah dasar tetapi dia pengusaha, tapi ya kolab lagi. Nah, ternyata memang buku orang yang jam terbang tinggi. Nah ini kalau saya proyeksikan, kalau kemarin ini membuat namanya sekolah BUMDes, saya juga mengonsep sekolah digitalisasi desa. Jadi sekolah digitalisasi desa ini yang saya pandang memang kalau ini menata BUMDes, saya menata pemerintahannya. Nah dan di sisi lain mungkin mulai September sudah turun nih, mulai mulai 2 minggu sekali ada sekolah gitu ya. Dan dari konsep ini saya berharap memang nanti antara pemerintah yang memahami terkait dengan BUMDes dan juga BUMDesnya sendiri itu bisa tercipta suatu BUMDes-BUMDes yang maju. Nah, saya juga baru melihat nih Mas Oleg ini tadi saya cering, wow ini tuh ternyata. Pas kemarin Mas Mangunan cerita Mas Oleg ini apa itu? Paralegal gitu ya. Sampai bulurahnya begitu, wow ini tuh ternyata. Terus saya lihat, oh ya luar biasa. Ini sebenarnya saya juga pernah konsep adanya yang dulu sudah pernah ada di tempat kami itu tempuran ya. Tempuran namanya Banyu Kencono. Banyu Kencono itu sudah pernah naik, turun lagi, saya naikkan lagi, kolab lagi gitu ya. Ternyata manusianya itu menentukan. Jadi sumber daya manusia itu menentukan dan latar belakang sejarah itu juga menentukan. Artinya dari banyak paparan di sini yang disampaikan ini sudah melengkapi sampai ini serah malam ini akan saya kumpulkan orang-orang nonton ulang ya. Saya sudah punya fasilitasnya semua di gerbang player itu. Nanti saya buat nonton bareng, saya kasih snack gitu aja. Nah, nanti setelah nonton ya tinggal saya begini-begini gitu ya. Jadi kalau saya memandang memang desa itu luar biasa. Memang sumber daya yang ada di situ memang beda-beda ya. Dan di sini ada BUMDes yang hadir untuk ya salah satunya menciptakan perekonomian di desa supaya tumbuh. Ini memang butuh kolaborasi dari semua pihak. Dan yang ada di atas, di depan, yaitu orang yang memang harus paham. Kalau tidak, ya memang sudah saya buktikan. Dan ini pembuktian ini mungkin bisa mengawali untuk untuk menunjukkan bahwa sebenarnya BUMDes itu bisa sukses. Saya yakin BUMDes itu bisa sukses, hanya saja harus dipegang oleh yang tepat dan kolaborasinya mungkin antara pemerintah desa dengan BUMDes dan masyarakat itu nanti bisa bisa dijalankan bareng-bareng. Khusus kami sendiri mungkin Pleret sebentar lagi baru mau mendirikan gitu ya. Cara bahasane bahasa PP 11 itu pernah didirikan, ini ngurung terdaftar badan hukum. Nah, ini kesempatan saya. Ini ada salah satu strategi kami. Rata-rata BUMDes gagal itu karena pemodalan full dari pemerintah. Ini saya rumuskan dari 23 juta yang kemarin saya sebutkan, pokoknya itu 51%. Kemudian yang 49% ya dari pengawasnya dan pelaksana operasionalnya sekaligus ya penasehatnya, maksudnya ya gede-gede BUMDes randuwe aset gitu ya, randuwe saham gitu ya. Nah ini sudah saya rumuskan bareng-bareng dan ini tinggal nanti dimusdeskan dan saya juga akan modali BUMDes, secara pribadi saya akan modali BUMDes sebagai namanya mungkin istri saya dan lain sebagainya sehingga saya nanti akan menjalankan di situ juga tenanan karena saya rumongso kehilangan duit gitu ya. Nah ini yang akan saya rumuskan di sebentar lagi. Artinya mungkin orang-orang yang terjun di situ
menjalankan atau istilahnya pemodalan dia tidak merasa apa namanya ngetokke duit, itu terus ngetokke ngawur. Ngetokke ngawur kemudian kolab gagal. Nah itu mungkin rumusan ini saya coba untuk di Pleret ini, insya Allah ini akan menjadi orang-orang itu akan ya mentelengi BUMDes lah. Nanti ketika nanti pengawasnya juga, penasihatnya saya bar modali yo tak tengke wae rumangsa modali gede kan ra rumangsa kelangan duit saya. Nah itu akan menjadi rumusan mungkin untuk kajian-kajian di masa yang akan datang. Mungkin itu saya tidak bertanya, tetapi nanti bisa mohon dukungannya ya, supaya kita bisa kolaborasi. Mungkin Pleret ini salah satu mungkin bisa jadi contoh dari awal. Kalau Mataraman kan wis dadi ngono wis 2018 2018. Nah ini baru 2024 ini baru mau saya dirikan secara resmi. Walaupun sudah berjalan tetapi yang resminya badan hukum bentar lagi baru mau muncul gitu ya. Itu mungkin dari saya Budiana, matur nuwun. Saya kembalikan. Baik, matur nuwun Pak Lurah. Nanti malam mau diagendakan nonton bareng ya Pak ya? Oke. Jangan lupa Merafi TV. Aduh, saya dibully ini. Ya Bapak Ibu, jadi channel YouTube kami yang lama, BUMDes TV itu 18.000 subscriber itu dihack gitu kan. Jadi akhirnya kami membuat yang baru itu Merafi TV karena memang fokusnya adalah di pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes maupun UMKM. Jadi tidak hanya BUMDes tapi UMKM juga masuk di situ. Jadi Bapak Ibu silahkan dukung kami dengan subscribe dan like untuk Merafi TV. Nah, dan Pak Lurah nanti juga diagendakan nonton bareng Merafi TV. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, saya sudah dikode sama panitia. Saya kamera kemana ini? Oh sini ya, oke. Saya sudah dikode oleh panitia bahwa sekarang sudah pukul 16. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Tadi kita kumpul jam 1:30. Sekarang sudah pukul 16.00. Dan ini terakhir saya mohon closing statement dari Pak Rudi, Pak Danang, Pak Wahyudi, Pak Agus Kolik dan Mbak Indah terkait dengan kemajuan BUMDesa. Bagaimana supaya tetap semangat teman-teman BUMDesa ini untuk membangun bisnisnya dan berkolaborasi pastinya. Kita mulai dari Pak Rudi dahulu ya, monggo Pak. Harus optimis ya kita ya. Kita harus optimis melihat ke depan, berani, inovatif, sistematis, dan harus adaptif ya. Kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru lah di pemerintah nanti, dan saya tetap yakin BUMDes ini akan memainkan peran yang strategis. Baik, bisa berarti ya. Bisa itu adalah B-nya berani, I-nya inovatif, sistematis, adaptif. Oke, ada pantun? Sudah cukup. Oke, pantunnya sudah habis. Oke, Pak Danang, monggo Pak Danang. Pantun juga. Boleh. Tapi jangan paus ya, harus yang lainnya. Padahal tadi itu KPA-nya itu kan paus ya. Sekande ya. Kita harus memunculkan ikan yang lain supaya ikan yang lain tidak iri. Oke, silakan Pak. Ini katanya yang ikan yang agak terpinggirkan ini. Oke. Ikan cedol asik berenang. Cakep. Main sampai jauh ke tengah samudra. Cakep. Tapi mungkin ora ya. Mungkin Pak, apa sih yang nggak mungkin? Ayo kita bikin BUMDes berkembang. Cakep. Untuk mensejahterakan warganya. Cakep, luar biasa. Baik, saya kira kalau terkait dengan BUMDes, kita juga harus ingat ini kan tentang kolaborasi sama berkelanjutan ya. Kita harus ingat di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya itu tadi benar yang disampaikan Pak Rudi, BUMDes itu memang harus adaptif, harus kolaborasi juga. Kalau tadi disebutkan kolaborasinya itu hanya terkait dengan kolaborasi antar instansi gitu. Saya kira kita juga perlu mulai menggulirkan kolaborasi antar generasi. Ini antar generasi yang perlu ya. Karena kata survei ini Pak Rudi, kata survei, kata akademisi, ternyata sekarang ini UMKM atau apapun ya yang punya aset, itu adalah generasi baby boomers
dan generasi milenial. 60% lebih aset itu dikuasai oleh itu. Sementara generasi Z itu nggak punya aset. Tapi mereka sekarang ini punya apa? Punya teknologi, punya kemampuan. Dan ini yang harus kita manfaatkan ini. Kalau semuanya itu diserahkan ke Pak Wahyudi, misalkan ke Pak Agus Kholik yang masuk generasi apa ya Pak ya? Artinya kita bisa memanfaatkan generasi Z ini yang mereka punya teknologi, punya wawasan untuk berkembang itu. Kita bisa kolaborasi terkait dengan bagaimana inovasi itu tadi. Kemudian pengembangan produknya, pengembangan marketingnya dan sebagainya. Karena dengan teknologi ini pasti sangat bermanfaat untuk pengembangan. Kalau kita punya produk tapi tidak dikenalkan ke orang lain, siapa yang mau beli? Kan gitu. Sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan generasi Z yang katanya jangan dipandang generasi Z itu katanya sebagai apa? Generasi stroberi. Ya. Yang iya, ya katanya dapat tekanan sedikit langsung lembek, hancur. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan internet. Itu kemarin, mohon izin kemarin juga sudah kami sampaikan ke mahasiswi-mahasiswi Pak. Khusus mahasiswi Pak. Mahasiswanya kemana Pak? Mahasiswanya kemana? Izin. Oh, oke, izin, baik. Jadi bagaimana sekarang ini kan kampus itu banyak program-program yang sifatnya magang. Kemudian KKN. Selama ini banyak kampus itu magangnya ke pemerintahan, ketika di kantor cuman lihat magangnya, oh ya mengono-ngono kuwi wae kegiatan-kegiatannya. Tapi bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus-kampus di DIY ini yang cukup banyak, itu bisa langsung terjun ke masyarakat. Melihat kalau ke UMKM, ya kira-kira UMKM ini sekarang potensinya di mana, produknya apa, yang bisa dikembangkan lagi itu apa. Entah bagaimana mengemas produknya supaya lebih baik, kemudian bagaimana pemasarannya, kan itu juga bagus. Termasuk juga kalau ke desa, ke kelurahan, itu kan sebenarnya banyak mahasiswa yang punya pikiran-pikiran, ini kalau Pak Lurahnya belum lihat karena setiap hari di kelurahan itu biasanya sok ono sing miss ya Pak ya. Tapi kalau orang luar yang melihat, bisa jadi malah ketemu sesuatu hal yang baru. Nah, ini saya kira mahasiswa-mahasiswi kita itu juga punya pemikiran-pemikiran kreatif yang harus kita rangkul juga. Sekira itu Mbak Diana, kolaborasi keberlanjutan. Oke, kolaborasi keberlanjutan. Nah, sekarang ke Pak Wahyudi. Ini catatannya sudah banyak nih. Pak Wahyudi tadi udah coret-coret banyak ini. Oke, silakan Pak, closing statement-nya. Karo ngeramal. Oke, tapi nanti akan memunculkan ide bisnis biasanya ini Pak Wahyudi ini. Oke, silakan Pak Wahyudi. Jadi yang pertama, jadi BUMDes itu ini catatan-catatan ya saya catatan penting saya kira. Satu, BUMDes itu harus bisa dipandang dari 3 perspektif, tidak hanya 2 perspektif. Yang pertama perspektif ekonomi, karena namanya saja badan usaha, dia entitas bisnis. Ukuran keberhasilannya, ya cara kerjanya dia harus menggambarkan bagaimana cara kerja swasta sebenarnya gitu, atau cara kerja bisnis itu beroperasi. Ukuran keberhasilan ketika BUMDes dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar keuntungannya. Tetapi jangan lupa meskipun dia badan usaha, tetapi dia milik desa. Artinya dalam batasan tertentu dia itu adalah entitas sosial. Perilakunya juga harus menggambarkan bagaimana kemudian sebuah entitas sosial itu berperilaku. Ukuran keberhasilannya itu adalah seberapa besar kemanfaatannya. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa BUMDes tidak boleh mematikan usaha warga desa. BUMDes harus menjadi bagian dari jaring pengaman sosial dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Nah, di desa itu ada kelembagaan yang mirip, kelembagaan ekonomi yang punya karakteristik mirip kayak gitu, yang kita kenal sebagai koperasi. Koperasi itu dalam batasan tertentu adalah entitas bisnis, tapi batasan yang lain dia juga merupakan lembaga sosial. Bedanya apa kemudian antara koperasi dan BUMDes?
BUMDes juga harus bisa dipandang dari perspektif politik. Karena apa yang dilakukan sebenarnya adalah dia sedang menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan aset. Karena normatifnya itu yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola aset desa hanyalah pemerintah desa. Tapi Undang-Undang Desa kemudian memberikan pengecualian bahwa ada satu entitas di luar pemerintah desa yang bisa mengelola sebagian aset desa yang dipisahkan yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam batasan tertentu dia itu adalah entitas negara. Perilakunya juga harus mencerminkan bagaimana negara itu berperilaku. Sehingga setidaknya dalam konteks itu maka dia harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa yang pertama untuk mendidik warga desa terkait dengan finansial literasi, terkait dengan pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal di mana warga desa itu berkesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, dari 3 perspektif itu saja kita sudah bisa bayangkan susahnya ngelola BUMDes. Ya, jadi direktur PT gampang, dia yang penting untung. Jadi dari ketua koperasi yang penting adalah untung dan bermanfaat bagi anggotanya. Tapi kalau jadi direktur BUMDes, dia harus untung sekaligus membawa manfaat seluas-luasnya bagi warga desa, termasuk dia juga harus menjadi bagian aktor dari negara, menjadi bagian dari negara yang mendidik warga desa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian itu yang kemudian menyebabkan kenapa Undang-Undang Desa itu secara tegas menyampaikan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Tidak ada kewajiban bagi satu desa untuk kemudian mendirikan badan usaha milik desa. Hanya desa-desa yang mampu, hanya desa-desa yang butuh, hanya desa-desa yang siap yang kemudian dapat didorong untuk mendirikan badan usaha milik desa. Kenapa hari ini BUMDesnya sangat banyak? Hampir-hampir semuanya punya BUMDes karena itu BUMDes pedati katanya Pak Agus Kolega. BUMDes perintah dari bupati, gitu kan? Kenapa ada perintah dari bupati? Karena ada perintah dari menteri, gitu kan? Nah, itu yang kemudian hampir semuanya. Tapi dari puluhan ribu BUMDes berapa persen yang berdiri? Karena itu tadi itu butuh kehati-hatian. Itu satu itu. Yang kedua saya kira catatan pentingnya masa depan BUMDes itu sangat tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah kualitas musyawarah desa. Karena musyawarah desa itu berdasarkan PP 11 dia menjadi bagian dari perangkat organisasinya BUMDes yang mengambil 23 hal pokok dan strategis. Mendirikan, membubarkan BUMDes, membahas dan menetapkan anggaran dasar, membahas dan menyetujui rencana usaha dan lain sebagainya. Sehingga desain kelembagaan maupun desain usahanya itu ya tergantung dari kualitas musyawarah desa. Kalau musyawarah desanya masih ala-ala, ya mesti nanti desain kelembagaannya ala-ala, desain usahanya juga ala-ala. Sehingga kemudian ini sekaligus untuk menggarisbawahi bahwa hari ini bandulnya itu sudah geser. Kalau dulu adalah tergantung dari pemerintah desa, tapi hari ini tergantung dari musyawarah desa. Karena pemerintah desa tidak lagi menjadi pendiri. Sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah definisi BUMDes. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa. Dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa. Sehingga kedudukan pemerintah desa bertindak sebagai pendiri sekaligus pemilik. Sehingga masa depan BUMDes tergantung dari pendiri maupun pemilik. Hari ini pendirinya geser, tidak lagi pemerintah desa tapi adalah desa. Sehingga masa depan BUMDes tergantung dari masyarakat desa, bukan lagi pemerintah desa. Satu. Yang kedua itu adalah terkait dengan kapasitas direkturnya BUMDes. Karena dia itu menjadi subjek hukum yang akan mewakili badan hukum BUMDes dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sehingga dia harus punya 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah entrepreneurship, yang kedua adalah leadership. Entrepreneurship manusia setengah dewa, leadership juga manusia setengah dewa. Jadi kalau seorang direktur BUMDes yang top kayak Agus Kolega itu adalah dewa beneran. Gitu. Dewa mabuk. Kira-kira kayak gitu. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya dewa apa tadi Pak? Dewa aglonema. Oke, Pak Agus Kolega silakan. Ya, terima kasih. Sedikit saja bahwasannya bagi teman-temannya pengurus atau pengelola badan usaha milik desa, ternyata kan
kalau kita lihat diskusi kita bahwasanya tuntutan kita sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa itu kan sangat tinggi, sangat luar biasa. Gitu. Nah, kita sementara modal internal kita, modal pemahaman kita mungkin sangat terbatas. Bagaimana disampaikan tadi, pemahaman tentang bagaimana mengelola ekonomi, lalu bagaimana bisa menjadi entrepreneurship, lalu yang berikutnya bagaimana mengelola politik lokal desa, ya Mas Isaya. Katanya bisa musyawarah desa yang sangat berkualitas sampai 2 hari 2 malam, Pak. Dalam artian tuntutan warga masyarakat, tuntutan pemerintah dan tuntutan semua bagi pengelola badan usaha milik desa sangat luar biasa besarnya. Lalu kalau kita melihat bahwasanya untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa memajukan badan usaha milik desa memang dibutuhkan ilmu mindset yang cukup luar biasa juga. Jadi kalau kita hanya bertindak biasa-biasa saja, insya Allah nanti ya hanya dapatnya yang biasa-biasa saja. Satu hal itu. Lalu yang kedua, di dalam mengelola badan usaha milik desa, ini hambatan masalah itu cukup banyak, bervariatif, pasti kita hadapi bersama. Tapi satu hal yang selalu saya canangkan dalam diri saya sendiri bahwasanya anggaplah masalah yang dihadapi itu sebuah tantangan. Jadi kalau itu kita jadikan tantangan, bagaimana kita bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapi gitu. Tadi Pak Lurah Pleret gitu ya, itu menyampaikan dengan modal 23 juta ternyata malah bisa berkembang maju yang cukup luar biasa. Jadi memang yang banyak akan mendorong BUMDes maju dan tidaknya ya entrepreneurship dan pengelola badan usaha milik desa itu sendiri. Untuk itu tuntutan kita cukup luar biasa, jangan berpangku tangan, mari untuk asah kemampuan kita, buka mindset kita, jangan seperti katak dalam tempurung, kita hanya bangga dengan apa yang sudah kita hasilkan di lokal, tapi kita buka mindset kita lebih besar lagi supaya tanggung jawab tugas yang diemban kita, harapan masyarakat kepada kita, badan usaha milik desa bisa kita wujudkan bersama-sama. Kolaborasi itu kuncinya tadi Pak. Boleh berpantun? Boleh, tapi dilarang ikan paus. Oh, dilarang ikan paus ya? Ya, oke. Ya udah, karena saya punyanya aglonema, saya pantun aglonema aja. Oke, cakep. Jangan lupa ya Bapak Ibu cakepnya. Ya. Aglonema indah daunnya. Cakep. BUMDes sejahtera kolaborasi caranya. Cakep, luar biasa. Terima kasih Pak Agus Kolik. Oke, selanjutnya Mbak Indah. Mbak Indah kalau mau pantun boleh loh. Tapi jangan pakai ikan paus. Ikan lele. Jadi mungkin singkat aja ya. Yang pertama punya mimpi, karena semua kemajuan itu berawal dari mimpi. Kemudian yang kedua itu terkonsep. Kemudian yang ketiga itu karena terinspirasi tadi dari Pak Wahyudi Musdes yang berkualitas, jadi mungkin compliance ya. Jadi kepatuhan, karena itu penting banget agar menjaga bisnis itu tetap berjalan, terhindar dari fraud ataupun kebocoran-kebocoran. Ini tuh. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Sekali lagi boleh berikan aplaus untuk semua speaker kita. Dan juga luar biasa sekali ini antusiasme dari para audiens yang ada di sini. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu kuncinya adalah kolaborasi. Jadi BUMDesa bukan predator unit usaha yang sudah ada di desa, tapi justru BUMDesa ini bersinergi dengan pokmas-pokmas yang ada di desa. Entah itu UMKM, entah itu Gapoktan, Podarwis. Jadi sekarang kita eranya kolaborasi. Kolaborasi hebat 2024. Pak Rudi. Pak Rudi matur, Pak Danang, Pak Wahyudi, Pak Agus Kolik, Mbak Indah matur nuwun sudah hadir di sini meluangkan waktunya di kesibukan yang luar biasa, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sangat, salam sehat dan salam kolaborasi hebat 2024.
Saya Diana Arta, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Luar biasa. Sampai jumpa. Oke, baik nih. Terima kasih Ibu Diana. Nah, seru sekali nih Kak terkait dengan rembuk desanya tadi. Betul sekali, banyak sekali materi serta ilmu-ilmu yang didapat dari stakeholder. Ada dari Pak Wahyudi, ada dari Pak Rudi, Pak Danang, Pak Agus, dan Bu Indah. Oke. Baik Bapak Ibu yang terhormat, akhirnya kita sampai di penghujung acara launching Gedung Merapi hari ini. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Oke, tapi sebelum itu kami juga ada pantun nih Bapak Ibu. Oke. Gak mau kalah. Gak mau kalah nih. Ikan asin, ikan sarden. Berenangnya malam-malam. Terima kasih kami haturkan dari hati yang paling dalam. Saya Rizal. Saya Alvina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.